Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selama belajar di rumah. Dan pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi matematika di kelas 8. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang cara menghitung luas permukaan prisma, maka sekarang Bapak akan menjelaskan cara menentukan luas permukaan limas. Perhatikan bagian atap dari bangunan berbentuk apakah bagian atap itu. Kalau kalian perhatikan, maka atapnya akan berbentuk limas segi 4. Nah, inilah bentuk dari limas. Bagian-bagian limas yaitu ada titik puncak, kemudian setiap garis ini adalah rusuk-rusuk limas. Jadi pada limas ini ada 8 rusuk. Pada bagian bawahnya ada 4, AB, BC, CD, DA. Kemudian pada bagian tegaknya itu ada 4, yaitu AT, BT, CT, dan DT. Kemudian garis yang ada di tengah-tengah ini menunjukkan tinggi limasnya. Sifat-sifat limas. Yang pertama, bidang atas berupa sebuah titik. Pada bagian atasnya itu berupa titik. Kemudian bagian bidang bawah berupa bangun datar. Yang akan dipelajari di sini adalah bentuk segi 4. Bidang bawahnya berupa bangun datar bentuk segi 4. Kemudian yang ketiga, bidang sisi tegak berupa segitiga. Tegaknya masing-masing berbentuk segitiga. Ada 4 segitiga. Kemudian yang keempat, limas mempunyai diagonal bidang dan tidak mempunyai diagonal ruang. Ciri dan macam limas. Pada materi kali ini yang Bapak jelaskan adalah limas segi 4. Meskipun bentuk dari limas itu macam-macam, ada banyak, ada segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Yang Bapak jelaskan di sini adalah limas segi 4. T, A, B, C, D. Pada gambar ini menunjukkan limas segi 4 yang mempunyai 5 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, D, dan T. Kemudian 5 bidang sisi. Sisi A, B, C, D. Dan 4 sisi tegak, yaitu T, A, B, T, B, C, kemudian T, C, D, dan T, A, D. Berikutnya ada 4 rusuk alas, rusuk AB, BC, CD, dan DA. Kemudian 4 rusuk tegak, yaitu AT, BT, CT, dan DT. Untuk menentukan limas segi N, ini maksudnya adalah N-nya bisa 3, bisa 4, segi 3, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Cara menentukan titik sudutnya itu adalah N tambah 1. Kalau N-nya ini 3, berarti 3 tambah 1. Kemudian bidang sisinya N tambah 1 juga, dan rusuknya 2 kali N. Ini N ini menunjukkan banyak seginya. Kalau segi 3, berarti N tambah 1. Macam-macam limas, kalau dilihat dari bentuk alasnya, itu ada limas segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya, segi N. Banyak sisinya, kalau segi 3 itu 4, rusuknya 6, titik sudutnya 4. Kemudian limas segi 4, banyak sisinya 5, rusuknya 8, dan titik sudutnya 5. Limas segi 5, sisinya 6, rusuknya 10, dan titik sudutnya 6. Limas segi 6, sisinya 7, rusuknya 12, dan titik sudut 7. Kemudian segi N, sesuai rumusnya yang tadi, sisinya N tambah 1, 2 kali N, rusuknya dan titik sudutnya N tambah 1. Jaring-jaring limas. Sebelum menentukan luas permukaan limas,
kalian harus tahu terlebih dahulu jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas itu adalah dapat dibentuk dengan memotong beberapa rusuk limas. Pada video kali ini, Bapak animasikan bentuk dari limas yang kemudian dibuka membentuk jaring-jaring limas. Dan ini macam-macam dari jaring-jaring limas. Ini juga limas segi 4. Ini kalau ditutup akan membentuk limas. Nah, kalau dipotong semua, ini bagian sisi tegaknya, ada 4 sisi tegak, kemudian ditambah alasnya ini. Jadi untuk menghitung luas permukaan limas, itu adalah jumlah luas sisi tegak ditambah luas alas. Karena sisi tegaknya berbentuk segitiga, ada 4 buah segitiga, maka di sini 4 kali luas segitiga. Kemudian ditambah luas alasnya. Karena alasnya berbentuk persegi, maka luasnya menghitung luas sama dengan menghitung luas persegi. Bapak berikan contoh soalnya. Sebuah limas segi 4 beraturan. Rusuk-rusuk alasnya 15 cm dan jarak dari puncak ke rusuk alas 20 cm. Tentukan luas sisi atau permukaan limas. Cara menghitung luas permukaan limas ada 2 bagian, yaitu bagian alas dan bagian sisi tegaknya ini. Pada bagian alasnya berbentuk persegi, maka cara menghitung luasnya adalah sisi kali sisi, yaitu 15 kali 15 sama dengan 225 cm persegi. Kemudian pada sisi tegaknya, karena masing-masing berbentuk segitiga, maka menghitungnya luas segitiga, yaitu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya 15 cm kali tingginya 20 cm, tinggi segitiganya. Jadi hasilnya 150 cm persegi. Nah, jadi kalau sudah dihitung semua, luas limas adalah jumlah luas sisi tegak ditambah luas alas. Jumlah luas sisi tegaknya karena ada 4 segitiga, maka 4 kali 150 dari perhitungan yang tadi. Ditambah luas alasnya 225. Jadi 4 kali 150 600 ditambah 225 sama dengan 825 cm persegi. Jadi luas sisi atau permukaan limas pada soal ini adalah 825 cm persegi. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan ini. Semoga kalian bisa mengerti. Kalau belum paham silakan ditanyakan. Marilah kita berdoa semoga musibah yang berupa penyakit corona ini bisa cepat selesai dan kita dapat berjumpa kembali di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.